Selamat Selamat malam, malam, Bu Bu Megi Megi yang yang kami kami hormati. hormati. Ini Ini kami kami akan akan mempresentasikan mempresentasikan 5 5 jurnal yang jurnal telah yang kami telah kami baca. baca. Saya Saya Nathaniel Nathaniel Sebastian, Sebastian, presensi presensi 24, 24, dan di dan sini di ada sini ada teman teman saya saya Muhammad Muhammad Fadil Fadil Abbas, Abbas, presensi presensi 23. 23. Sekarang Sekarang kami kami akan akan memaparkan memaparkan apa apa yang yang sudah sudah kami kami dapat dapat dari dari 5 5 jurnal jurnal yang yang kami kami baca. baca. Jadi untuk jurnal pertama, itu judulnya kuliner sebagai identitas budaya. Perspektif komunikasi lintas budaya ini tuh dibuat sama seorang perempuan hebat namanya Sri Utami. Jadi Bu Sri Utami ini adalah doktor dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jadi nggak main-main. Nah, dari latar belakang yang sempat saya baca, Bu Sri Utami ini atau penulis itu ingin memperkenalkan makanan tradisional suatu daerah itu ya yang udah menjadi bagian dari warisan budaya dan identitas masyarakatnya. Jadi bagaimana makanan itu tuh telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan semacam ritual sosial dari daerah tersebut, di mana makanan itu bukan sekedar, oke kita makan kenyang, tapi bisa menjadi identitas sekelompok golongan masyarakat tertentu. Untuk metodologi penelitian, Bu Sri Utami itu observasi langsung dengan cara wawancara penduduk-penduduk setempat yang beliau jadikan sebagai narasumber untuk penelitian ini. Beliau juga menggunakan metode studi literatur tentang sejarah dan tradisi kuliner-kuliner dari beberapa daerah tersebut. Nah, hasilnya adalah seperti yang tadi saya katakan, makanan itu ya tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga berfungsi sebagai simbol kebersamaan, identitas budaya, dan warisan leluhur yang dihormati. Misal rendang, nggak boleh kan? Rendang babi, rendang Islam agamanya. Terus, Nah, kesimpulannya, makanan tradisional untuk kesimpulannya adalah makanan tradisional itu unik karena mereka memiliki nilai itu nggak sekedar nilai sekadar aspek gizi, tapi mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya dan memperkuat hubungan sosial di komunitas tempat. Contohnya kayak Jogja dan gudegnya gitu. Nah, untuk jurnal kedua itu judulnya Potensi Makanan Tradisional sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, latar belakangnya itu dimulai dengan sebuah survei dari UNWTO, United Nations World Tourism Organization, pada Januari 2017. Nah, intinya survei itu mengatakan bahwa industri pariwisata dunia itu mengalami peningkatan pesat. Tapi akhir-akhir ini, wisatawan tuh datang ke suatu daerah tidak hanya sekedar untuk menikmati pemandangannya atau menikmati panorama setempat, tetapi juga mengenal budaya lokal dan tidak terlepas kuliner tradisional di tempat tujuan wisata. Nah, karena makanan tradisional itu menjadi bagian penting dari pengalaman wisata, ya kayak tadi Jogja dengan gudegnya, mungkin di daerah Sumatera dengan rendang dan sebagainya, itu kan unik, menjadi sebuah ikon dari daerah tertentu. Nah, itu mencerminkan identitas budaya dan menjadi daya tarik yang menarik dan daya tarik utama bagi wisatawan yang peduli terhadap warisan lokal suatu tempat. Tapi meskipun demikian, dari kita sendiri, makanan tradisional itu sering diremehkan oleh masyarakat setempat yang cenderung memilih makanan internasional yang dipasarkan secara massal, kayak KFC, steak, bla bla bla, dan sebagainya. Indonesia dengan keberagaman etnis dan kuliner tradisionalnya itu memiliki potensi besar dalam mempromosikan wisata kuliner sebagai bagian dari upaya meningkatkan pariwisata di berbagai daerah. Dan untuk kasus ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang di dalamnya mencakup kuliner, wisata kuliner sebagai salah satu jenis pariwisata yang berkembang pesat. Nah, daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi pariwisata terbesar di Indonesia itu memiliki kekuatan yang dapat menarik wisatawan dengan berbagai daya tarik wisata uniknya. Dan penulis itu untuk rumusan masalahnya, dia mempertanyakan bagaimana sih perkembangan wisata kuliner melalui pemanfaatan makanan tradisional di DIY, terutama dalam hal penggunaan bahan makanan lokal dan peran makanan tradisional dalam mempromosikan pariwisata kuliner di daerah tersebut. Metode penelitian itu pendekatan kualitatif untuk menggali informasi tentang perkembangan wisata kuliner.
sampel yang diambil adalah ya makanan tradisional di Kabupaten Gunung Kidul. Itu menjadi representasi untuk jurnal ini. Nah, penelitian itu memilih Gunung Kidul. Kenapa? Karena Gunung Kidul itu memiliki potensi wisata kuliner yang belum termanfaatkan sepenuhnya. Jadi mereka punya potensi tapi belum digali aja gitu. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih tajam, beberapa teknik pengumpulan data itu digunakan sama penulis jurnal ini. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpul itu dianalisis terus-menerus selama penelitian berlangsung, dan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai tahapan utama dalam proses analisis. Nah, hasil dari analisis ini diharapkan bagi kita sebagai pembaca itu dapat pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan peran makanan tradisional. Dalam konteks ini, dalam pengembangan wisata kuliner di daerah istimewa Yogyakarta. Singkatnya, hasil dari jurnal ini atau penelitian ini adalah potensi wisata kuliner di Jogja, makan tradisional ya, itu didominasi sama didominasi sama bahan makanan lokal, yaitu main course-nya atau makanan utama adalah sayuran dan daging sapi. Dan untuk kudapan itu bahan makanan lokalnya adalah singkong, ubi, tepung beras. Untuk minuman di daerah istimewa Yogyakarta itu bahan makanan lokalnya rempah-rempah, dan untuk variasinya ditemukan 51 jenis makanan utama, 105 jenis kudapan atau hidangan lainnya, dan 14 jenis minuman khas daerah istimewa Yogyakarta. Cara pengolahannya beragam, ada yang direbus, digoreng, tumis, kukus, bakar, panggang, atau oven. Cara penyajiannya juga kalau di Jogja itu seperti ya ada lesehan, ada duduk di meja. Waktu penyajian juga setiap jam ada, pagi, siang, dan malam. Dari jurnal ini kayaknya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jurnal ketiga ini berjudul Peran Makanan Sehat dalam Meningkatkan Kesehatan dan Kerohanian Pelajar. Jadi latar belakang di jurnal ini, penulis melihat bahwa di era sekarang, di era yang makin canggih, tekanan dan tuntutan dalam dunia pendidikan itu sangat besar bagi seorang pelajar. Eh, untuk dapat mengikuti dinamika tersebut, dibutuhkan aspek kesehatan fisik, secara jasmani dan rohani yang mumpuni. Agar aspek kesehatan jasmani dan rohani itu terpenuhi, pelajar membutuhkan salah satu aspek yang dibutuhkan itu makanan yang bergizi. Jadi jurnal ini melihat bahwa sumber makanan yang bergizi itu merupakan elemen penting untuk membentuk kesehatan fisik yang baik bagi seorang pelajar agar dapat mengikuti dinamika pembelajarannya di sekolah. Jadi rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah peran makanan sehat dalam meningkatkan kesehatan dan kerohanian pelajar. Metodologi penelitian yang digunakan itu adalah metode kualitatif yang menggunakan pendekatan kajian pustaka. Jadi jurnal ini mencari data-data itu melalui analisis terhadap literatur yang relevan dengan penelitiannya. Lalu digali pemahamannya untuk mencari informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dan hasilnya, eh, jurnal ini melihat bahwa tubuh manusia itu diibaratkan mesin canggih yang membutuhkan bahan bakar berkualitas untuk dapat mengoptimalkan hasil yang berkualitas juga. Jadi pemenuhan karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan air itu menjadi aspek yang sangat perlu diperhatikan, terutama bagi seorang pelajar yang eh, dinamika belajar itu dari pagi hingga siang atau bahkan sore gitu. Dan jurnal ini membahas bahwa sarapan itu menjadi waktu yang penting untuk mengisi bahan bakar tadi. Bahan bakar untuk eh, tubuh yang dibuat mesin tadi. Jadi bahan bakar sarapan yang berkualitas itu akan menghasilkan hasil berkualitas juga bagi pelajar itu. Dan Makan yang gratis. wah, makannya secara teratur. Lalu makan makan secara teratur itu juga jadi salah satu hal yang dititik beratkan dalam jurnal ini. Jurnal ini mengatakan bahwa makan secara teratur itu merupakan bagian yang penting bagi tubuh karena tubuh itu memiliki periode waktu untuk mencerna makanan. Jadi jika periode waktu itu tidak dipenuhi,
bakal menimbulkan penyakit yang serius jika pengisian gizi makanan yang dilakukan kurang sehat dan tidak teratur. Dan jika pengisian bahan bakar tadi dengan makanan yang bergizi itu dampaknya itu juga berpengaruh pada daya ingat dan kemampuan emosional kerohanian dari pelajar itu sendiri yang tentu saja akan mempengaruhi dinamika belajarnya. Jadi kesimpulannya, perhatian terhadap kesejahteraan pelajar sangat penting di era modern yang penuh tekanan ini. Pendidikan itu tidak hanya berkaitan dengan prestasi akademis, tapi juga pertumbuhan yang seimbang dalam aspek fisik, mental, rohanian, dan sosial. Jadi pentingnya makanan yang seimbang, pola makan teratur, dan pengaruh makanan terhadap daya ingat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan pelajar itu sendiri. Kerohanian itu juga berhubungan dengan kesehatan fisik, mental maupun rohani. Dengan pikiran yang baik akan membentuk kerohanian yang baik pula. Pikiran yang baik dapat dibentuk dari makanan yang kita konsumsi. Jadi makanan yang bergizi membentuk pikiran yang baik. Jadi ada pengaruh yang signifikan dalam mengonsumsi makanan yang bergizi dengan kesehatan tubuh dan kerohanian kita. Dan dalam konteks pelajar, tentu saja itu bisa mempengaruhi kegiatan dinamika belajarnya gitu. Dah, lanjut. Berarti gue salah makan selama ini, makan sangen. Ya, lu makan apa lu? Protein, lanjut. Jadi lanjut di sini jurnal 4 judulnya itu mukbang, analisis patologi sosial tentang konsumsi makanan ekstrim di internet. Jadi latar belakang di jurnal ini tuh membahas tentang fenomena mukbang yang ada di internet. Fenomena mukbang itu sendiri secara terminologis berasal dari bahasa Korea, yaitu myeokbang, sang, yang merupakan gabungan kata dari myeongnyun dan bangsung. Artinya makanan dan siaran, atau dapat dijadikan siaran makanan. Jadi fenomena ini merupakan sebuah tren internet di mana seorang penyiar atau live streamer itu membuat video makan makanan dalam jumlah yang masif gitu, dalam jumlah ekstrim. Nah, lalu eh, fenomena ini menyebabkan beberapa masalah kesehatan pada mukbanger atau orang-orang yang menonton konten mukbang itu. Jadi, menurut analisa patologi sosial, mukbang dapat mempengaruhi penonton dan mukbanger dalam risiko kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang mana bisa jadi seseorang meniru pola makan ekstrim dan tidak sehat yang ada dalam video tersebut. Jadi konsumsi makanan ekstrim di internet itu dapat menimbulkan dampak patologis pada perilaku individu sekaligus menimbulkan tantangan sosial yang kompleks termasuk aspek kesehatan, lingkungan, dan regulasi konten digital. Jadi diperlukan perhatian yang serius dan tindakan bersama dari masyarakat dan pembuat kebijakan serta pihak terkait untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin saja timbul dari konten mukbang ini. Ditakutkan fenomena internet ini menjadi sebuah habit pola makan yang buruk dan tidak sehat di kalangan masyarakat penontonnya. Rumusan masalah itu dampak fenomena mukbang terhadap perilaku patologis makan individu, budaya makanan, interaksi sosial, dan identitas digital. Metode penelitian yang dilakukan itu menggunakan penelitian kualitatif yang fokus pada analisis konten. Jadi metode analisis konten ini bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dan penulis juga menggunakan teori interaksi simbolik yang diperkenalkan oleh beberapa psikolog seperti John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer. Jadi teori-teori tersebut ini diterapkan untuk memahami bagaimana mukbanger dan penonton memberikan makna pada makanan dan interaksi sosial pada dalam mukbang. Teori ini memungkinkan penulis untuk menganalisis bagaimana makanan yang digunakan sebagai simbol dalam membangun identitas sosial dan budaya. Nah, hasilnya jika dikembangkan, sebenarnya budaya mukbang ini bisa menjadi sebuah proses yang fenomena yang positif dalam proses memperkenalkan budaya kuliner dari suatu wilayah. Misalnya, contoh yang dibawa di jurnal itu, misalnya di Indonesia, fenomena mukbang ini beberapa kali, cukup sering dilakukan oleh youtuber-youtuber di Indonesia dan menurut penulis ini
Fenomena mukbang ini bisa dijadikan sebagai alat yang bagus untuk mengenalkan budaya kuliner Indonesia yang sangat berlimpah dengan menampilkan berbagai makanan khas dan unik di berbagai daerah yang sangat beragam di Nusantara. Namun untuk dapat sampai ke dampak positif tersebut, diperlukan peran masyarakat yang sangat besar dalam penyesuaian masuknya budaya tersebut. Jadi diperlukan penyaringan untuk meminimalisir nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya-budaya lokal yang masuk ke Indonesia. Benteng diri yang kuat diperlukan oleh masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan budaya ini. Hal ini dimasukkan agar identitas sosial tidak mudah terbawa arus, terutama dalam konteks mukbang ini. Budaya mukbang ini bisa menjadi komodifikasi yang baik bagi sebuah budaya untuk semakin terkenal, namun juga buruk karena eksploitasinya tidak terkontrol. Bagi penontonnya, mukbang ini bisa menjadi sebuah dampak psikologi atau patologi yang buruk jika ditiru tanpa penyaringan dan batas pengukuran yang baik. Jadi mukbang yang mungkin saat ini mengalami pergeseran arti atau lebih dikenal sebagai sebuah kegiatan makan dengan porsi yang masif bisa menjadi sebuah kebiasaan buruk dan tidak sehat jika ditiru oleh penontonnya. Konten mukbang juga dianggap dapat memberikan penyelewengan makna dan nilai budaya lokal tentang menghargai makanan, sehingga lagi-lagi menjadi habit yang buruk jika ditiru tanpa penyaringan dan regulasi yang benar. Kesimpulannya, menurut jurnal, analisis ini menyoroti kompleksitas fenomena konsumsi makanan ekstrim di internet, mencakup dampak patologis yang melibatkan perilaku konsumtif, kesehatan mental, pola makan, dan dinamika sosial. Pemahaman mendalam dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan potensi dampak negatifnya menjadi kunci dalam mengatasi tantangan patologi sosial yang muncul dari tren internet ini. Jadi dalam fenomena mukbang ini, terutama yang ada di Indonesia, terdapat beberapa pengaruh negatif untuk menonton dan juga orang melakukan mukbang itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman menyeluruh tentang dampak sosial dan budaya dari fenomena media sosial seperti mukbang. Hasil penelitian ini memberikan wawasan lebih jauh tentang bagaimana mukbang mempengaruhi perilaku budaya dan interaksi dalam konteks Indonesia dan serta implikasinya. Lanjut. Jadi lanjut ke jurnal 5 yang berjudul Gastronomi Makanan Betawi sebagai salah satu identitas budaya daerah. Nah, latar belakang dari jurnal ini, jika kita melihat ke belakang, sejarah budaya Indonesia, terutama budaya kuliner, banyak yang mengalami akulturasi dengan budaya asing yang dibawa oleh pendatang dan penjajah zaman dahulu. Gastronomi yang diterapkan dalam penyajian makanan merupakan bagian dari akulturasi tersebut. Dalam jurnal ini, penulis itu ingin meneliti dan mengkaji jejak, pengaruh, serta dampak dari sejarah dan budaya akulturasi masyarakat Indonesia yang sangat kaya dengan hidangan kulinernya, terutama dalam sudut pandang aspek gastronomi yang menunjukkan identitas di masyarakat itu sendiri. Nah, contoh budaya yang dijadikan contoh dalam jurnal ini adalah budaya Betawi. Jadi secara terkhusus, jurnal ini tuh membahas tentang kuliner masyarakat Betawi yang memiliki beragam kuliner khas dan perubahan budaya yang telah terjadi dahulu. Nah, rumusan masalah adalah untuk mengetahui realitas budaya yang terkandung dalam gastronomi makanan khas Betawi sebagai identitas budaya daerah melalui sudut pandang sejarah, budaya, geografis, dan peralatan yang digunakan. Metodologi penelitiannya itu menggunakan eh, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus yang mengurai dan menyajikan pandangan dari objek yang diteliti. Nah, hasilnya, berdasarkan wawancara dan studi kasus yang dilakukan, peneliti itu melihat dalam jurnal ini bahwa gastronomi, budaya kuliner yang dimiliki oleh masyarakat Betawi secara luas dipengaruhi oleh berbagai pendatang dari luar. Salah satunya, yang pertama itu pedagang India, Hadramaut, dan Yaman, yang mempengaruhi unsur keislaman dalam kebudayaan Betawi. Jadi, budaya seperti penyantapan nasi kebuli sebagai bentuk perayaan Maulidan, lalu ada juga penyajian hidangan lauk pauk dengan ketupat sebagai penyambutan bulan Ramadan, hingga penyajian menu khas seperti ketupat Betawi, sayur babanci, semur, dan lapis legis sebagai sajian khusus yang pasti ada dalam perayaan-perayaan agama Islam lainnya. Nah, selain uh, unsur Islam yang dibawa oleh pedagang India dan Yaman tadi itu ada juga akulturasi budaya yang dibawa oleh
pedagang Tionghoa. Jadi unsur agama Tionghoa dan agama Kristen Katolik dalam budaya Betawi itu juga dibawa oleh pedagang luar dan terakulturasi di dalam sini dan menjadi budaya Betawi itu sendiri. Ciri khas seperti ciri khas kuliner seperti pindang bandeng yang dihidangkan dalam perayaan Imlek, hingga pindang serani, semur daging kerbau, dan bakasem yang dihidangkan dalam lebaran serani atau Natalan. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa budaya Betawi itu secara gastronomi memiliki campuran akulturasi yang banyak dari berbagai unsur budaya lainnya yang datang dari pendatang-pendatang luar Indonesia. Seperti antara tadi Islam, Tionghoa, hingga Kristen dan Katolik. Dan itu telah bercampur dan mengaruhi aspek dalam gastronomi kuliner Betawi di DKI Jakarta. Kesimpulannya itu, berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur, dapat dilihat bahwa banyak sekali makanan khas Betawi yang asing didengar dan jarang kita jumpai. Mungkin pengaruh kebijakan pemerintah dan penyebaran masyarakat Betawi yang mulai tersingkir di pinggiran DKI Jakarta, kemajemukan penduduk DKI Jakarta yang multi etnis, serta edukasi bagi generasi muda menjadi salah satu faktor di permasalahan ini. Berbagai macam aneka makanan khas Betawi beraneka ragam, kaya akan keunikan, serta mempunyai unsur gastronomi dalam setiap makanan khas Betawi yang perlu kita berikan dan kita jaga dan jadi suatu simbol dari ciri khas ya kebudayaan suatu daerah itu sendiri. Ciri khas kebudayaan ini menjadi identitas kebudayaan bagi suatu daerah yang perlu kita lestarikan dan jaga untuk generasi yang akan datang.